Ada nggak sih teman kamu yang suka jual nama teman kamu kalau misalnya mau main? Bisa aku sama si ini kok, padahal nggak sama si ini gitu. Kalau misalnya orang tua aku nggak se-street parents itu, mungkin aku udah nggak tahu jadi apa gitu kan. Iya, aku belum izin ke mama atau ke papa. Iya, aku gini gitu, pasti kayak gak tenang hatinya. Kayak mama tuh ngarang ini tuh ya bukan gimana-gimana, kamu karena demi kebaikan kamu. Jadi kayak dikasih contoh gitu loh, dikasih pengertian. Akhirnya aku ngerti. Halo guys, balik lagi di channel MVC Media. Selamat datang di sesi ngomel ngobrol bersama Amel. Oke, kali ini kita bakal sharing-sharing bersama Kakak Anan. Halo Kakak Anan. Setelah sekian lama kita nggak ngobrol-ngobrol nih bareng Anan. Udah lama banget nih ya. Iya, udah berapa bulan gitu. Beberapa bulan emang ya? Iya kan? Oh iya, benar-benar kita sempat beberapa bulan nggak sharing-sharing. Dan kali ini kita bakal sharing-sharing dan bakal bawain tema yang tentunya sangat-sangat menarik, yaitu temanya tentang strict parents. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang strict parents ini, buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan update dari kita. Betul. Oke, kita langsung nih ya sharing-sharing aja tentang strict parents ini. Banyak ya sekarang kasus strict parents di Indonesia. Iya sih, banyak banget. Karena emang zaman sekarang kan harus diwanti-wanti banget ya. Nggak banyak sih, lebih ke rata-rata orang tua tuh lebih ke orang tua nggak sih yang strict parents. Jadi anak-anaknya tuh jadi strict parents gitu. Iya. Sebelum ke apa sih, kita tadi bahas strict parents terus. Apa sih Kak Anan tentang strict parents itu? Kalau menurut aku strict parents itu kan kayak orang tua yang ketat gitu. Jadi ngedidik anaknya tuh dengan cara kayak yang benar-benar sangat dikekang, nggak dikekang juga sih, dia ya benar-benar ketat gitu. Jadi intinya ya nggak bisa dalam mendidiknya tuh otoriter banget. Iya, otoriter banget, betul. Sangat-sangat sangat-sangat si anaknya tuh harus kayak cenderung, kalau misalnya strict parents menurut aku tuh kayak kamu kalau misalnya mau kemana-mana kayak susah dapat izin gitu ya. Ya enggak? Iya sih, tapi tergantung dalam sikonnya ya. Iya, tergantung sikonnya. Rata-rata aku sih ya yang denger dari teman aku, strict parentsnya tuh yang menurut aku parah banget. Dia tuh gak boleh main di atas jam segini gitu. Kamu gitu? Kalau aku kan dari dulu emang waktu zaman dulu gitu, sebelum sini kan emang gak pernah keluar malam gitu, kecuali sama orang tua ya. Main sama keluarga gitu. Gak pernah main gitu. Pernah main malam. Jadi aku gak pernah ada kayak di atas jam segini harus pulang tuh gak ada. Paling biasanya, kamu main di siang sore ya, biasanya pulang sekolah kalau nggak dari pagi sampai sore. Jadi malam tuh nggak pernah sampai malam. Oh, jadi paling main juga ke dekat-dekat rumah gitu ya. Gitu paling. Jadi emang nggak ada batasan untuk jam berapanya tuh nggak ada. Dari segi orang tua kamu sendiri, kalau misalnya kamu nih pengen keluar malam diizinin nggak? Tergantung sama siapa. Tergantung sama siapa. Oh iya, tergantung. Aku ingat kamu ngomong tergantung sama siapa. Ada nggak sih teman kamu yang suka jual nama teman kamu kalau misalnya mau main? Misal aku sama si ini kok, padahal nggak sama si ini. Gak pernah gitu sih. Adalah kasus berapa? Aku tuh selalu jadi bahan buat ke orang tuanya. Aku main sama Amel kok, misalnya gitu. Padahal enggak, biar orang tuanya percaya gitu ke aku gitu. Malah aku gak mau kalau kayak gitu. Nanti orang tuanya gak percaya sama aku. Iya kan, anaknya yang bilang. Iya kan. Tetap kalau misalnya misalnya teman aku pasti bilang kayak Amel tadi kan, kayak bilang main sama Amel padahal gak sama kamu kan. Iya. Nanti kan kalau misalnya ketahuan, ya cepat atau lambat kan pasti bakal ketahuan juga gitu. Nanti orang tuanya gak percaya sama kamu. Iya, maka dari itu kan banyak sekarang anak-anak kasus zaman sekarang itu karena pengen izinin. Aku pernah jadi bahan kayak aku nanti bilang sama kamu ya gara-gara pengen jalan sama pacarnya misal gitu. Karena si anaknya tuh awalnya gak boleh pacaran, bisa dikekang banget nih. Nanti kamu anterin dulu aku ke gang, biar percaya. Kalau misalnya ya banyak gak sih sekarang anak-anak zaman sekarang yang ngibulin orang tua gitu kan. Tapi makanya jangan dicontoh. Strict parents ini menurut kamu negatif gak sih, Nan? Tergantung sikon ya. Menurut aku ya tergantung. Kalau dalam ada sebenarnya ada baiknya juga, karena kerasanya ya sekarang gitu. Kerasanya pas udah gede tuh kerasa kayak ternyata dari street parents itu kita bisa ngerti kalau
yang orang tua kita maksud tuh kayak gini loh gitu. Iya. Kalau misalnya orang tua aku nggak se-strict parents itu, mungkin aku udah nggak tahu jadi apa gitu kan. Iya, mungkin dikekangnya itu gara-gara kebaikan. Iya, karena baik juga buat gitu. Kitanya, ya betul. Oke, dan kayaknya dari tadi kita ngobrol kamu kayak ngerasain banget nih jadi strict parents. Kamu sendiri anak strict parents? Iya, sobat dulu waktu zaman sekolah tuh aku strict parents. Oh, strict parentsnya kayak gimana kalau kamu? Aku tuh nggak boleh nginep di rumah orang sekalipun itu saudara aku sendiri. Nggak boleh sih. Arjen boleh. Oh, Arjen jadi boleh. Kalau misalnya emang keinginan aku kayak aku pengen nginep di sini, nggak boleh. Jadi intinya kayak nggak ngebiasain aku untuk nginep di rumah orang gitu. Oh. Ya, intinya biar gak kebiasaan aja gitu. Oke, kalau keluar main-main kayak gitu masih boleh. Main-main gitu tergantung kemana harus jelas. Misalnya. Tapi kamu waktu itu SMK? SMP, SD, SMP, SMA udah lumayan biasa aja sih. SMP sih. Oke, SMP dikekang banget gitu ya. Karena emang diwanti-wanti kan masa SMP tuh gitu. Tapi kamu boleh pacaran atau enggak? Tipe orang tua kamu? Enggak boleh banget sih ya. Tapi dari keinginan akunya nggak mau. Aku pernah punya kayak janji gitu sampai SMP aku nggak mau pacaran. Oh, sampai emang dari keinginan aku akunya. Pacaran atau mau ta'aruf aja? Gak gitu, maksudnya kalau aku kan mikir gitu, kalau SMP tuh pacaran ngapain sih gitu. Lebih ke gitu dulu. Kalau sekarang mau nggak? Kalau misalnya harus pacaran? Kalau sekarang kan udah beda. Sekarang kan kalau aku kan mikirnya pacaran itu emang untuk kenal gitu. Tapi kalau sekarang mau nggak maksudnya? Kalau sekarang gitu misalnya kan kamu harus izin dulu ke orang tua kamu, harus otomatis kan orang tua kamu nanti lambat laun bakal tahu gitu. Iya. Apa gak gimana? Apa sih? Boleh, berarti sekarang boleh. Kayak masih ada kemauan, gak kayak dulu banget itu tuh kayak gak mau nih gitu kan. Sekarang masih ok aja gitu ya. Oke. Gitu sih. Berarti Anan ini strict parentsnya lebih ke gak dibolehin keluar sembarangan gitu ya. Iya, harus jelas juga sama siapa. Harus jelas sama siapa, harus izin gitu kan. Kalau aku enggak, aku tuh orangnya kan ini ya, bukan enggak ngelawan, maksudnya bukan ngelawan ya. Jadi aku tuh apa ya namanya tuh, orangnya tuh kan gak mau diem ya. Aku orangnya tuh pengen main banget karena terobos aja gitu. Karena keturunan mama aku suka main orangnya. Jadi mama aku harusnya ngerti gitu. Ngerti juga sih mama aku. Kayak misalnya aku izin ke sini asal pulang jam segini tepat waktu, pekerjaan rumah udah selesai. Baru boleh kamu silakan main gitu. Tapi ya tahu waktu gitu kalau aku. Cuman kalau masalah pacaran waktu itu aku gak boleh banget. Sampai papa aku waktu aku ngenalin pacar aku nih pertama kali ke rumah, papa aku sampai kayak di depan rumah aku diem, sampai kayak nggak ngomong nggak apa ke si orang yang aku bawa ini. Sebenarnya kayak deg-degan banget sih, aku kan nggak boleh banget pacaran ya. Terus tiba-tiba aku bawa kita ternyata asal bilang, asal jujur, karena katanya ya gak apa, kamu udah gede gitu. Ya, udah tahu, udah bisa pilih juga kan yang baik. Yang ngerasain si cowoknya tuh bawa martabak gitu kan buat ke rumah mertuanya mungkin udah calon gitu kan. Itu aku deg-degan banget sih udah ngerasain kayak gitu. Tapi kalau misalnya hal aktivitas kita selalu bilang ke orang tua tuh enak. Jadi kayak nggak ada yang ditutup-tutupin. Betul, gitu. benar banget. Karena kalau misalnya kita nggak izin kan asa gimana ya teteh, nggak enak gitu ya. Iya aku belum izin ke mama atau ke papa, iya aku gini gitu, pasti kayak gak tenang hatinya. Tapi aku juga pernah sih SD sih, ini lebih seringnya SD. Kalau misalnya izinnya tuh mau main, izinnya mau kerja kelompok padahal main. Iya aku juga pernah. Itu SD. Tapi itu waktu kecil. Iya waktu SD. Aku inget banget. Karena dulu tuh aku tuh juga jarang dibolehin main gitu loh. Iya aku juga. Rumah, beberes gitu. Intinya di rumah aja gitu, gak usah main-main gitu. Makanya suka. Iya kayaknya orang tua rata-rata gitu ya. Anak cowok tuh suruh di rumah dia. Ya walaupun gak ngapa-ngapain yang penting di rumah. Iya gitu. Yang penting di rumah gitu. Kayak yang penting ada gitu. Makanya suka kayak suka kayak disediain apapun gitu, kayak makanan apa, yang penting di rumah gitu. Iya betul. Kemana-mana kamu tuh nyari apa? Ya nyari temen gitu kan. Nyari temen gitu. Itu apa zaman SD kan pengennya main. SD kalau aku mainnya nggak terlalu jauh kan, dulu aku di kota gitu kan. Dulu aku SD tuh masih kayak di kampung-kampung gitu, main tuh sama yang serumah gitu kampung ya? Gitu. Aku jadi seringnya main ke sawah gitu. Jadi mama aku tuh nggak terlalu khawatir, cuman ya dimarahin kalau pulang malam. Sampai malam ke sawah? Iya kan suka keasikan kan. Kayak kan kalau misalnya dari sawah terus bakar tutut gitu. Oh iya bener. Nostalgia dulu nih ya guys sebentar. Bener gak sih, suka gitu gak sih kalian masa kecilnya? Iya, jadi bahas masa kecil nih. Lanjut lagi ke poin, kamu pernah dikunciin gak gara-gara pulangnya kemalaman? Gak pernah. Aku gak pernah pulang malam. Oke, kalau aku pernah sih. Kalau kamu nanya balik ke aku pernah. Aku dikunciin bukan gara-gara aku main kemalaman, tapi
Aku latihan paskibra. Aku kan latihan paskibra suka sampai malam. Kayak abis maghrib atau abis isya. Dan terus dari jarak rumah ke sekolah tuh emang agak jauh, kayak 30 menitan. Ini SMP gitu. SMA? SMK. Oh SMK. SMK. Dan terus dari SMP kan aku paskibra aja, emang udah muak mungkin ya aku latihan paskibra terus. Terus habis gitu dari sekolah tuh kan kalau malam-malam suka nggak ada kendaraan umum ya. Iya benar-benar. Angkot kayak suka susah. Apalagi di daerah kita kan. Daerah kita gitu, di sekolah aku tuh jarang banget. Terus aku tuh suka nunggu elap. Elap tuh biasanya ada jam 9-an. Nah, jam 9 malam. Jam 9 malam terus aku naik elap. Terus aku sampai di degan, elapnya tuh kosong banget, cuma aku doang penumpangnya. Nggak takut? Iya, karena di rumah aku sepanjang jalannya tuh totoang gitu. Totoang tuh apa ya? Kayak gelap gulita lah, kebun gitu. Kebun kan. ya, kayak kebun gitu. Jalan raya tapi kebun. Terus aku jam 9:30 baru pulang, dikunciin gitu kan. Aku gak bisa dibuka kata. Terus kamu gimana? Aku ngetap mama gitu. Terus tapi ekspresi mama kamu gimana? Marah diem, marahnya tuh diem. Gimana kata aku latihan paskibra. Ya gitulah, dikunci rumahnya gara-gara telat latihan. Gara-gara ya gitu kan, ada alasannya. Elapnya susah. Gitu. Iya sih bener. Tapi mungkin karena ini juga kali ya, mungkin kamu juga gak ngasih kabar mungkin. Ngasih kabar. Oh ngasih kabar. Ngasih udah kabar, tahu. cuman karena kan itu di jam larut malam, jam 9 sih. Menurut anak sekolah kan itu udah larut banget ya. Sih. Orang tua pasti pikirnya ngapain aja di sekolah gitu kan. Iya, mama aku tuh kayak jangan latihan gitu. Padahal kan aku mau lomba di situ. Mama nggak bisa gitu. Di situ aku agak aduh bentar deh, aku lagi jelasin, aku minta maaf aja gitu. Aku latihan aja gitu. Tapi akhirnya ngerti gitu ya kamu. Ngerti, alhamdulillah ngerti sekarang. Ada dampak lah mungkin. Oh ngerti, mungkin kan lakunya positif dan iya negatif sih, bener. gitu. Untuk maksudnya kan nggak main atau nggak keluyuran gitu kan, nggak nongkrong. Terus menurut kamu nih, aku balik nanya ke kamu nih. Tadi ceritanya aku nih. Ya, menurut kamu, kenapa kita harus punya aturan yang ketat di rumah? Menurut kamu apa? Kenapa kita harus punya aturan ketat di rumah? Karena emang aturan itu penting ya menurut aku, biar kita tuh lebih disiplin gitu, benar. Biar lebih disiplin, lebih kita tuh ya tahu aturan gitu. Kita tuh tahu yang mana yang baik, mana yang buruk gitu. Kalau misalnya kita nggak ada aturan, ya pasti bakal acak-acakan gitu. Betul. Apalagi kalau di keluarga nggak ada aturan gitu, pasti ya bakal ambiar, orang-orang bakal masing-masing gitu. Iya, ya kalau orang nggak tahu aturan gimana sih ya? Gitu. Karena aturan dibuat bukan karena semata-mata buat hal gak penting gitu kan, buat tertib gitu ya. Betul, tertib. Nah kalau untuk yang beber ketat menurut aku agak negatif juga ya, karena kasihan ke anaknya juga. Menurut aku aturan yang biasa-biasa aja, tapi nggak perlu ketat banget gitu. Oke, nggak perlu ketat banget, kayak ya udah biasa aja gitu. Jangan sampai diketatkan, kasihan anaknya juga. Jadi dia mau ngapa-ngapain tuh nggak bebas. Betul. Ya apalagi kalau misalnya anak yang punya skill, karena dia takut untuk ngembanginnya, akhirnya jadi dipendem kan. Kasihan gitu, skillnya harusnya diasah. Kamu pernah lihat gak ini gitu. apa diasah jadi dipendem gitu. Jadi dipendem ya, betul. Terus aku juga sering lihat kayak dia tuh skillnya ini, tapi sama orang tuanya dijerumisin ke sini, kamu lebih baik ke sini, ini nggak baik gitu. Nah kan iya. Jadi kasihan. Banyak sekarang yang lebih yang lebih memenuhi kehendak orang tuanya. Iya sih. Aku sendiri dulu kayak gitu, sempet kayak gitu. Aku bingung milih SMA atau SMK. Oh, antara dua pilihan tuh. Iya, dan kata orang tua aku, ya kamu SMK aja nanti kerja gitu. Aku mau SMA, aku mau kuliah gitu kan. Tapi abis gitu aku kan nurutin orang tua aku nih, nurutin ibu aku ya, karena kan restu ibu tuh iya sih, betul. Penting banget. Aku nurutin ibu SMK ya, bener gitu. Kalau misalnya nurutin ibu tuh endingnya tuh insya Allah pasti ada aja gitu. Setelah katanya ikhlas gitu. Betul. Ridho. Ih keren banget. Enggak keren sih, ya, biasa keren, aja. Kan kamu maunya kan SMA, ya nggak semua orang kayak gitu loh. Mengikhlaskan gitu. Kadang-kadang kan pasti kayak ada rasa kayak ganjel gitu, apalagi kalau gagal. Ini kan gara-gara mama, pasti ada juga yang kayak gitu. Iya sih, tapi ya gimana lagi ya. Betul. Tapi itu tidak baik. Kita SMK biar kita kerja dulu gitu. Intinya pasti ada ininya kan, ada apa yang ada hikmah ya di balik suatu gitu. kejadian, ada hikmah gitu. Terus gimana pendapat kamu tentang cara orang tua yang tegas dalam mendidik anak-anaknya? Keren. Tegas menurut kamu kayak gimana? Tegas tuh kayak menurut aku ya, tegas tuh kayak misalnya
anaknya tuh kayak dikasih tahu kalau misalnya mau main nih, kamu tuh main mau kemana, sama siapa, pulang jam berapa, ngapain aja. Menurut aku itu tegas sih, karena emang peduli kan. Kalau misalnya didiemin aja kan nggak tahu ngapain gitu, gak jelas. Kamu sebagai anak pengennya dididik bagaimana? Pada saat dulu masa kecil itu kan labil, pengennya ya udah dibiarin, ketika aku mau main ya udah mau main gitu. Aku pengen kesini ya udah bolehin. Tapi semakin kesini mikir kayak sebenarnya baik gitu, dididik dengan tegas tuh menurut aku baik gitu. Ini tegas ya, nggak galak, beda ya. Tegas sama galak itu beda. Jadi kamu pengen dengan tegas gak apa? Dengan tegas gak apa gitu ya, asal kayak enggak. Itu kan bentuk kepedulian. Iya, enggak nyentak gitu. Iya, enggak nyentak gitu. Nyentak dikit kayaknya boleh deh, kayak biar tegas gitu. Kan kayak tegas kayak udah diperangatin nih, tidur misalnya gitu kan, tidur gitu kan. Asal gak main tangan sih menurut aku. Iya, tangan sama ngeluarin hal-hal yang kasar kata aku itu. Iya. Masih ok aja sih kalau misalnya nada tinggi yang tidur misalnya gitu, kayak gitulah itu. Aku sampai sekarang aja suka masih ngerasa kayak aku tuh jarang banget dibilang kasar gitu. Maksudnya diomong yang kasar sama orang tua. Iya. Iya sih. Karena emang aku mikirnya aku nggak pernah aneh-aneh gitu. Iya. Jadi ketika aku diomong kasar tuh aku langsung sakit hati gitu loh. Karena belum terbiasa dibilang kayak gitu. Sama sih, sama. Iya kan? Sama aku juga. Karena kita ngerasa kayak nggak pernah ngelakuin aneh-aneh gitu. Aku orangnya suka darah tinggi ya kalau misalnya tuh kayak langsung digas dikit langsung apa sih gitu kan, langsung kayak gitu. Tapi kalau misalnya disentak sama orang ya namanya juga perempuan, manusia biasa gitu, ya sakit hati. Iya sih, benar. Suka nyentak orang tapi gak bersetak balik. Tapi kalau ada tetangga-tetangga yang ngomong kayak tentang hal-hal yang gak baik sama kita gitu, kayak kita tuh gak ngapa-ngapain, maksudnya kita kan gak pernah ngelakuin hal-hal yang negatif. Ya mungkin pernah, tapi menurut aku tuh gak yang aneh-aneh banget gitu. Iya, betul. Terus dia ngomong aneh-aneh. Dulu aku juga ngerasain banget. Kamu tinggal di kampung gitu ya? Iya kan. Aku juga tinggal di kampung juga sama. Aku cuman latihan paskibra, nggak keluyuran gitu kan. Aku diomongin. Tapi pulang malam gitu kan? Pulang malam disangkanya aku ngapa-ngapain. Jadi nggak percaya gitu. Wah, siapa sih sebenarnya diri aku tuh, yang tahu diri aku tuh siapa sebenarnya gitu. Jadi ada sakit hatinya gitu loh. Kayak kamu tuh nggak tahu gitu. Kayak nggak tahu apa yang aku lakuin. Belum tentu anak kamu melakukan hal positif gitu kan. Ih bener, ini adalah cerita. Jadi dulu tuh ada cerita kayak tetangga aku tuh ngomongin, lebih tepatnya kakak aku sih, ngomongin kakak aku kayak intinya tuh anaknya tuh nggak pernah pulang, intinya kayak pulang malam aja. Terus ada tetangga aku yang bilang, itu mah mainnya sama kakak aku gitu. Terus kakak aku ngerasa kayak kakak aku nggak pernah main sama dia gitu ya, pulang malam ya nggak tahu main sama siapa gitu kan. Terus kayak dia ngejelek-jelekin kakak aku kayak suka pulang malam gini. Ternyata anaknya yang problem, yang bermasalah gitu. Makanya menurut aku kayak jangan ngomong yang aneh-aneh lah gitu. Iya bener, takutnya ada hukum karma gitu kan. Apalagi takutnya timbal balik ke kita kan. Betul ya. Malah jadi kasihan anaknya kan. Iya, sebenarnya emang kalau misalnya di rumah tuh kita sebagai anak kadang gak dengerin orang tua aja yang bikin sakit hati. Tetangga pun bikin sakit hati betul. Korban terlihat sekali mukanya sangat kesal. Suka kesel sebenarnya. Makanya aku tuh orangnya nggak terlalu bersosialisasi banget sama orang-orang di sekitar aku. Oke, iya sih, lebih baik ya udah sih masing gitu. Tapi menurut kamu apa alasan orang tua tegas dan ketat sama lingkungan sekitar kita? Alasannya iya, apalagi lingkungan zaman anak sekarang itu kan lah gitu kan kayak gimana. Kalau emang orang tuanya nggak tegas, takutnya rada melencong sedikit gitu. Tapi menurut aku tegas sama ngekang itu beda ya. Kalau tegas itu dan ditambah anaknya yang mengerti, pasti nurut gitu, pasti ngerti gitu. Tapi kalau misalnya ngekang, terus anaknya emang bener-bener gak ngerti, pasti ya tetap aja dilakuin. Ngerti gak? Iya, ngerti. Nah kayak gitu. Menurut aku emang perlu tegas, tapi harus tahu juga pengertian. Orang tuanya tuh harus ngasih pengertian. Kenapa sih orang tuanya tuh kayak gini? Kenapa sih orang tuanya tuh ngelarang ini, ngelarang itu, tuh harus kasih pengertian biar anaknya juga ngerti gitu. Makanya pentingnya sebelum menikah tuh ada parenting ya. Iya betul banget. Betul banget, karena biar anak tuh kita ngerti dulu apa yang anak kita mau gitu kan. Kalau ngekang punya anak gue. Jangan gitu dong. Jadi ini menurut aku pembelajaran juga, kayak kalau misalnya orang tua aku
ngelarang aku ngelakuin hal ini tuh kan langsung dikasih tahu loh. Kayak mama tuh ngelarang ini tuh ya bukan gimana-gimana, kamu karena demi kebaikan kamu. Jadi kayak dikasih gitu. contoh gitu loh, dikasih pengertian. Akhirnya aku ngerti, akhirnya aku nangkep, nggak cuman yang kayak kamu nggak boleh harus masuk kamar gitu. Karena anaknya nggak ngerti. Iya betul sih. Anaknya kan nggak ngerti, akhirnya kayak apa kayak sih kenapa gitu. Gak Karena ini, karena orang tuanya nggak ngasih pengertian. Ya makanya butuh banget parenting betul sebelum ini. Punya anak tuh betul penting banget. Tegas boleh tapi ngekang jangan ya, yang tadi kata kamu bilang. Oke, terus tapi menurut kamu pernah nggak ngerasa kalau misalnya kayak kekurangan ruang gerak atau tertekan dengan aturan yang ada? Aku pernah atau enggak? Aku pernah tertekan. Nggak tertekan sih, lebih kayak ngerasa nggak bebas aja gitu. Itu ketika apa? Ketika aku misalnya nih, apa ya? Misalnya aku mau berpergian gitu. Misalnya mau main aja. Kayak ngerasanya kayak nggak tenang gitu loh, minta izin doang gitu. Rasanya kayak takut diginiin, takut digituin. Apalagi kan aku emang rada ini kan, rada sakit hatian gitu. Takutnya tuh ada keluar kata-kata yang nggak enak di aku nantinya gitu. Jadi aku better akhirnya kayak nggak minta izin, akhirnya nggak main gitu. Misalnya itu gitu. Jadi akunya nggak bebas. Jadi kamu nggak ada keberanian buat minta izin. Ya, dibanding nggak main daripada minta izin. Iya betul. Kadang-kadang suka gitu. Aku kebalik dari kamu. Aku minta izin, kalau nggak diizinin, aku rayu sampai aku diizinin. Kalau gitu, kalau aku kalau udah enggak, jadinya nggak bisa. Jadi aku nggak diizinin nih buat main, misalnya ke Curug misalnya gitu. Ma gitu kan, aku kayak ngepel dulu, nyuci piring dulu, semua aku lakuin. Mau udah gitu kan. Main ya, jadinya iya ya gitu. sih sekapung tuh apa ya, terkadang juga iya segitu kalau emang udah pengen main gitu. Kamu ngelakuin hal-hal yang biasa kayak bebas dulu, udah mama misalnya rumah udah rapih gitu, main ya gitu baru boleh. Iya betul. Aku dulu malas banget nyuci piring. Aku nggak mau, aku mending ngepel. Aku nyapu ngepel, iya, aku mending nyapu ngepel. Kayak nyuci piring aku jijik gitu. Coba nyuci piring dulu sih. Ya, dulu. Coba nyuci piring sih. Jadi aku nggak mau nyuci piring, atau tiba-tiba kalau misalnya aku lagi main aku nyuci piring gitu. Biasalah, aku pernah merasakan hal-hal remaja kayak gitu. Emang sih masa-masa remaja. Makanya kamu nggak heran kan kenapa waktu aku awal kesini aku paling nolep. Iya kan? Ya mungkin karena kamu nggak biasa main-main gitu. Nggak bisa main-main. Aku main-main tuh baru sekarang, Mel. Maksudnya main malam, main kesini tuh ya baru sekarang. Itu strict parentsnya kamu, gara-gara kamu lebih baik gak main daripada minta izin. Iya, aku lebih baik gak main daripada harus minta izin. Iya, tapi sekarang mah udah main-main aja ya. Udah main-main aja. Udah kesana kemari. Karena nggak tahu. Iya, intinya udah dikasih kepercayaan aja sih. Karena kan iya, betul. Karena emang prinsip aku tuh kalau emang nggak bisa ngebahagiain, minimal nggak ngecewain lah gitu. Iya. Jadi kalau ketika dikasih kepercayaan ya udah aku jaga gitu. Menurut kamu sendiri nih, aturan ketat dari orang tua ngebantu kita makin dekat sama mereka atau malah bikin kita jadi kaku karena takut buat ngomong atau cerita yang lagi kita rasain? Kalau ketat, sebenarnya kalau ketat banget juga hasilnya ke negatif sih ya. Jadi kamu sendiri bakal takut? Ama bakal lebih dekat gitu sama orang tua kamu. Kalau misalnya diketat ini kamu sama orang tua, aku bakal lebih dekat sama orang tua, ngobrol karena lebih banyak waktu di rumah. Misal kalau aturan ngetat, kata aku malah makin ngejauh sih ya. Kamunya makin ngejauh. Iya. Jadi kamu lebih takut gak cerita gitu. Cuma karena orang tua aku nggak terlalu ngetat banget juga sih, biasa aja gitu. Kalau kamu di posisi yang kamu diketatin nih, kamu bakal lebih dekat sama orang tua kamu atau kamu bakal menghindar? Karena rasanya dendam. Iya enggak? Iya sih betul. Rasanya dendam. Jadi kamu lebih baik kayak gak cerita karena takut. Biasanya main gitu. Aja gak boleh, apalagi cerita mungkin nanti takutnya dihakimi. Coba tanyain sama orang-orang yang bener-bener strict parents ya. Kalian bakal dendam apa enggak gitu? Lebih ke dendam, bukan dendam sih, kayak ke, ada unek-unek gitu. Neteli itu apa ya kalau bahasa Indonesia tuh? Kayak ada unek-unek terus gitu. Iya, ada unek-unek kayak orang tua aku tuh nggak boleh ini gitu. Tapi anak zaman sekarang kebanyakan yang aku lihat tuh ya, dari segi adik aku, misalnya dari segi teman adik aku atau siapa gitu ya, mereka tuh lebih cenderung nggak mau cerita sama orang tuanya, lebih suka cerita sama teman atau ya siapa aja, lebih malu cerita kepada orang tua. Iya sih.
Iya sih, aku juga gitu sih. Aku minim banget cerita ke orang tua, tapi lebih karena aku punya kakak, jadi kakak aku. Gak zaman sekarang juga, berarti Gen Z. Gen Z. Atau gak tau dari zaman sekarang juga kayak gitu, anak-anaknya kan kita nggak tahu. Tapi kita yang kelahiran Gen Z kayak gitu ya. Iya bener. Lebih suka curhat sama temen dibanding sama orang tua. Gitu. Betul banget. Kalau orang tua tuh kayak rasanya tuh kaku aja, canggung. Takut kepikiran, takut apa gitu. Takut dicengin juga, takut apa gitu kalau misalnya. Betul banget. Ya paling cerita tentang keluarga lagi, kayak adik gini ya paling gitu doang. Iya benar. Ya sama berarti ya kita paling ngegibah. Iya ngegibah tentang anakku tuh. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya tentang pribadi tuh jarang banget yang cerita ke orang tua. Benar. Terus kapan menurutmu kamu bisa lebih bebas dan kenapa? Menurut kamu menurut aku kapan menurut aku bisa lebih bebas dan kenapa? Karena udah kasih percayaan. Iya, kapan itu? Sekarang? SMA sih, lebih kayak SMA kelas semenjak PKL. Semenjak PKL kamu lebih bebas karena ngerantau. Iya, karena ngerantau waktu itu. Jadinya dikasih kepercayaan sama orang tua. Tapi itu gak sih apresiasi tertinggi dari orang tua bisa? Iya benar. Apa sih ngizinin kamu ke luar kota gitu? Karena aku bilang gini gitu, kalau misalnya aku di situ-situ aja, aku nggak akan bisa berkembang, aku nggak bisa punya teman dengan intinya aku tuh nggak punya banyak teman-teman gitu. Kan kita butuh teman-teman, kita butuh pengalaman juga gitu. Jadi kamu ngeyakinin orang tua aku ngeyakinin orang tua aku, kesini juga aku ngeyakinin gitu. Berarti kamu ada perubahan dong, jadi bisa minta izin. Jadi bisa minta izin tuh. Ya kan ditambah aku kan punya kakak, jadi dibantuin kakak aku. Iya sih, enak banget kalau punya kakak ya. Terus menurut kamu sendiri nih, aturan ketat dari orang tua itu ngebantu kita dekat kan tadi? Ngebantu kita jauh gitu sama orang tua ya. Dan menurut kamu kalau misalnya yang selalu dekat sama orang tua nih, yang bikin dekat sama orang tua itu orang tuanya tuh tegas apa gimana? Orangnya tuh tegas tapi ngasih pengertian. Nah, jadi bisa dekat sama anak gitu kan. Karena aku punya temen orang tuanya tuh nggak tegas sama sekali. Ya orang tuanya udah ngejar-jarin apa ya, jor-jorin tuh kayak ya udah bebas aja. Ngebiarin gitu. Ngebiarin aja. Diawasin gitu. Bukannya anaknya malah makin sayang, tapi malah makin nggak peduli juga akhirnya. Ya kan? Ketika orang tuanya tuh sebenarnya sayang tapi nggak ada komunikasi gitu ya. Ya udah dibebasin aja gitu. Kamu main ya terserah, minta uang kasih uang gitu. Tapi ya udah gitu. Nggak ada komunikasi atau gimana. Dikekang gitu. Juga salah, tapi dibiarin juga tetap salah. Karena apa? Kalau misalnya dikekang kita ngerasa kayak gak punya kebebasan. Terus kalau misalnya kita terlalu diaburin, jadi ngerasa nggak bisa ya. Nggak dipeduliin, betul. Jadi sebenarnya kayak tegas yang biasa aja gitu ya. Kalaupun tegas juga kasih pengertian, intinya gitu sih, biar anaknya juga ngerti kayak alasan kenapa sih dia dilarang tuh. Oke. Gitu. Tuh terakhir nih, kalau kamu punya anak nantinya, kamu bakal ngikutin cara didik orang tua kamu atau malah sebaliknya bakal lebih santai tapi tetap tegas? Tegas tetap biar anak tuh ada rasa takut sama orang tua tuh ada gitu. Tapi tetap kasih pengertian juga, sama lebih kayak lebih anaknya tuh biar ngerti juga gitu, nggak yang dikekang terus nggak tahu alasannya apa, kan anaknya jadi penasaran kenapa dia dilarang. Jadi kasih pengertian, kamu tuh gak baik loh kayak gini gitu. Iya sih, betul. Jadi kamu lebih milih tegas tapi santai gitu ya? Iya, tegas tapi santai. Oke. Tapi dampak dari strict parents ini menurut kamu satu deh apa? Dampaknya positif apa negatif nih? Negatif kan dampak negatif dari street parents, belum street parents ya. Iya, dampak negatif. Anaknya jadi nggak deket sama orang tuanya, udah pasti. Nggak deket sama orang tuanya. Okay. Dan rasa dia rasanya tuh kayak dia tuh lebih kayak ngejauh ke orang tuanya tuh bisa gitu. Iya, terus cenderung kalau misalnya anak strict parents ya, menurut aku dia nggak pernah diapresiasi ketika ada hasilnya gitu. Iya sih, betul, bener. Kadang-kadang suka gitu juga sih. Iya, oke. Dan buat kamu nih yang sedikit strict parents berarti ya ini. Iya, sedikit strict parents ya. Betul. Saran buat anak-anak strict parents di luar sana. Menurut aku strict parents itu udah pasti orang tua kalian tuh pasti sayang banget sama kalian gitu. Dan kalian lebih kayak ngerti lagi atau cari gitu, nggak cari juga sih, kayak kalian pikirin lagi
ulik-ulik lagi kenapa sih orang tua kalian tuh ngelarang kayak gitu tuh, kenapa, pasti ada sebab kan gitu. Karena ketika dulu aku juga mikir kayak gitu, kayak kenapa sih orang tua aku nggak pernah ngebolehin aku buat nginep, buat main, buat ini gitu. Tapi ketika udah gede tuh aku sadar gitu, ternyata yang orang tua aku lakuin tuh ya buat kebaikan aku juga gitu. Ketika udah gede aku baru ngerasain kalau misalnya orang tua aku nggak gitu, nggak tegas gitu, pasti aku udah nggak tahu jadi kayak gimana gitu. Mungkin aku juga nggak bakal kayak gini gitu, aku nggak bakal kayak sekarang gitu. Makanya buat kalian yang strict parents, coba dipikir-pikir lagi gitu. Orang tua kalian tuh sayang banget loh sama kalian. Ketika kalian udah dikasih kepercayaan, menurut aku harus dijaga sih, karena emang susah banget kan buat dapat kepercayaan dari orang tua tuh, susah banget gitu sih. Oke, berarti kayak gitu ya. Berarti ya harus dijaga lah gitu ya. Iya, betul. Kalau dari Amel gimana sarannya? Kalau aku dari aku gak terlalu strict parents, tapi menurut ya aku gak terlalu ngerasain banget nih strict parents tuh kayak gimana. Tapi menurut aku kalian lebih yakinin lagi orang tua kamu. Mungkin orang tua kamu tuh ngelakuin kayak gitu karena takut gitu, takut anaknya tuh kejerumus ke hal yang salah. Iya, betul itu juga. Jadi lebih ke melakukan pendekatan lagi kepada orang tua, dan lebih diyakinin lagi orang tuanya. Iya sih, benar, harus komunikasi juga sih. Benar, komunikasi kayak seperti kayak pasangan lah, komunikasi. Iya betul, karena emang komunikasi itu nomor 1 sih kata aku. Oke, BTW kamu tahu nggak di NVC ini ada segmen baru lah. Iya. Iya, di NVC ini bakal ada segmen baru yang nantinya bakal seru banget. Ini tentang pencinta hewan. Dan penasaran apa sih nih segmen barunya? Buat yang kalian penasaran, coba komen di bawah apa sih segmen baru kita gitu. Dan kalian bakal penasaran nih segmen barunya tuh seasik apa nih. Ikutin terus NVC Media kelanjutannya dan segmen barunya. Komen di bawah apa itu segmen barunya. Dan terima kasih buat Anan udah ngobrol-ngobrol sama aku, udah banyak banget ngasih saran buat teman-teman semua, sharing-sharing pengalamannya. Dan buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean dari kita. Oke, dadah, see you. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Bye-bye.